Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pengunjung Palembang Indah Mall. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Universitas Multidata Palembang untuk sedikit menceritakan mengenai jurusan baru kami. Sudah ada yang tahu belum ini jurusan dari Universitas Multidata Palembang yang baru? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayaknya nggak tahu semua ya. Ada yang tahu nggak nih? Ibu yang jilbab abu-abu? Desain komunikasi visual. Oke, benar. Oke, jadi untuk Universitas Multidata Palembang di bulan ini baru saja ya meresmikan jurusan baru, yaitu desain komunikasi visual. Jadi untuk jurusan ini itu langsung di bawah Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja memulai kegiatan kita, talk show kita. Judulnya adalah Dunia dan Kreasimu. Nanti akan langsung bersama dosen Prodi DKV FIKR Universitas Multidata Palembang. Tanpa berlama-lama langsung kita panggil aja moderator kita, yaitu Bapak Kaprodi ya, dari Desain Komunikasi Visual. Oke, Bapak Anugrah Widih dipersilahkan. Oke, baik, jadi selanjutnya akan langsung dipandu oleh Bapak Kaprodi kita. Baik, kami persilahkan Pak Widih. Baik, selamat pagi. Waduh, ini 5.000 pengunjung ini hari ini. Luar biasa ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang juga telah menyempatkan diri untuk bersama kita di sini di EduFair Internasional yang luar biasa yang diadakan oleh Palembang Indah Mall. Berikan tepuk tangannya sekali lagi. Oke, perkenalkan saya Anugrah Widih. Saya sebenarnya di Prodi Sistem Informasi, tapi ditugaskan di Prodi DKV saat ini. Ya, tanpa lama lagi ya, saya langsung aja masuk. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih DKV itu? Apa sih DKV itu? Ada yang tahu nggak? Oh, ini ada anak-anak nih. DKV itu apa? Oh, tadi udah disebutin kepanjangannya, desain komunikasi visual. Tapi itu kepanjangan ya, bukan arti sesungguhnya apa gitu ya nggak? Beda ya. Oke, sebelum saya masuk ke lebih lanjut lagi, kita lihat dulu. Bapak Ibu ada yang tahu ini gambar apa? Hah? Pisang atau nanas? Pisang kemudian di lakban. Ada yang tahu karyanya siapa? Gak tahu. Oke, ini sebuah karya seni yang dibuat oleh seorang seniman bernama Maurizio Cattelan. Dari namanya dia orang Italia, Italiano, perfetto. Ya, kita lihat di sini, namanya Maurizio. Dengan judul karyanya itu adalah Komedian. Dan dimasukin ke dalam lelang. Ada yang tahu berapa lakunya? Jangan kaget ya. Karya seni viral pisang ditempel lakban. Harganya berapa Bapak Ibu? Berapa? 98 miliar rupiah Bapak Ibu. Waduh. Kita bisa beli ruko banyak ya kalau di Palembang ya. Kenapa bisa mahal? Kenapa bisa sangat mahal sekali? Dan siapa sih yang belinya? Ketika lelang siapa sih yang bisa melelang membeli dengan harga 98 M? Ternyata seorang anak muda bernama Justin Sun. Dia seorang kripto dan dia membayar karya tersebut seharga 98 miliar. Setelah dia bayar, kemudian dia makan pisangnya Bapak Ibu. Jadi harga pisangnya ketika dimakan sangat fantastis sekali ya. Tapi bukan itu yang dilihatnya. Tapi yang dilihat adalah sertifikasi tentang
bagaimana pisang ini ditempel di dinding di lakban di situ. Itulah karya yang ada ya. Kemudian kita lanjut. Iya, Bapak Ibu ada yang tahu ini di mana? Pegayut? Bukan ya? Sungai Musi? Ada yang tahu di mana ini? Ya. Ini di sebuah kota kecil di Jerman. Ada yang tahu ini harga fotonya bisa laku berapa Bapak Ibu? Kita lihat. Ini karya dari Andreas Gursi Ren, terjual seharga 38 miliar Bapak Ibu. Beneran ini laku 38 miliar. Bisa dicek, di cross check langsung ya. Karya Andreas Gursi, seorang Jerman. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya. Oke, sorry. Agak nge-lag ya. Iya. Bapak Ibu, ini seperti galeri di smartphone Bapak Ibu, benar nggak? Galeri foto di smartphone Bapak Ibu. Apalagi kalau orang tua kita ya. Anak-anak di sini mahasiswa yang punya orang tua mungkin kalau handphone orang tua suka ngehang, mungkin galeri fotonya kayak gini. Penuh. Ya, tapi ini adalah sebuah karya seni digital ya oleh Beeple yang laku ya dengan judul Every Day the First 5,000 Days. Jadi dia kumpulin gambar-gambarnya. Karya Mike Winkelmann atau dikenal dengan Beeple. Ya. Ada yang tahu harganya berapa laku di NFT? Kalau tadi udah bicara miliaran, sekarang kita bicaranya 1,1 T. Wow. Wow. Fantastis ya. Oke. Kita masuk ya. Jadi apa sih DKV itu Bapak Ibu? Pak jualan lelang Pak tadi. Jualan karya seni berapa M, berapa T. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Bukan itu yang kita ingin tangkap, tapi apa yang pesan yang disampaikan oleh si seniman tersebut sehingga mengena ke hati dari audiensnya. Ya, kalau kita lihat DKV itu ada unsur desain, komunikasinya, dan unsur visualnya. Bagaimana karya yang Bapak Ibu buat, seni yang Bapak Ibu buat, desain yang kita rancang, yang kita bangun, ya, sehingga bisa kita komunikasikan dan tersampaikan tersampaikan berdasarkan dari beberapa media, ya. DKV nggak hanya bicara tentang satu media saja, media reklame, oh itu orang DKV, bukan itu, ya. Semua aspek media, bisa sampai ke yang media digital maupun yang konvensional ataupun yang elektronik tadi, oke? Ya. Ya. Nah, saat ini perkembangan DKV kita lihat ada teknologi namanya AI, ya. Teknologi AI saat ini sedang berkembang begitu pesat, ya, dan juga bisa mempengaruhi industri yang ada. Ya, Bapak Ibu pernah dengar yang namanya AI? AI. Bukan AI di pasar ya, bukan ya. AI, Artificial Intelligence. Ya. Jadi untuk apa kita kuliah kalau sudah ada AI? Ini mahasiswa nih bisa jawab nih mungkin. Untuk apa kalian kuliah? Kalau sudah ada AI. Untuk apa? Semuanya sudah bisa dijawab. Melalui apa? ChatGPT, betul? Melalui apa lagi? Banyak ya. Semuanya bisa jawab. Tapi kenapa kita harus kuliah, Bapak Ibu? Ya, kenapa kita harus kuliah? Nah, di kuliah inilah nanti kita anak-anak itu ditempa. AI nggak bisa untuk menempa mental, ya anak-anak nggak bisa. Ya, nggak bisa dia nanti bagaimana AI itu bisa melatih cara kita ngomong dengan orang. Ya, bagaimana kita membangun networking, bagaimana kita memiliki kerangka pikir dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, oke. AI dan DKV, apakah AI bisa menjadi ancaman? AI bisa menjadi ancaman?
Bisa menjadi ancaman? Bisa? Tentu tidak ya. Oke, saya berani jamin tentu tidak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tahun 80-an mungkin waktu itu kita masih menggunakan mesin tik, betul nggak? Tahun 80-90 masih menggunakan mesin tik. Ya, mesin tik untuk kita membuat laporan, betul ya? Kemudian di tahun 90-an akhir kita mulai mengenal juga Microsoft Word tadi, ya, untuk kita bisa ngetik juga di komputer. Tapi apakah seorang dosen akan kehilangan tugasnya atau mahasiswa semakin lebih tidak mau jadi atau malas untuk kuliah? Tidak. Kenapa? Karena semakin dipermudah untuk melakukan pengetikan. Ya, dulu mesin ketik, ya. Kalau dulu lagi belum kenal komputer, ada kalkulator tuh ngitung. Kalau akuntansi sekarang ada software Accurate, ya. Kalau dulu orang akunting menghitungnya manual, tapi kerjaan akunting tetap ada Bapak Ibu. Betul ya? Tidak mungkin tidak ada yang menjadi akunting. Ya, nggak mungkin tergantikan juga dengan AI, itu nggak mungkin, ya. Nah, apakah AI menjadi ancaman? Tidak ya. Justru menjadi lebih mudah kita dalam berkarya Bapak Ibu. Kenapa? Transformasi proses kreatif. Ya, proses ilustrasi, branding, tipografi dan layout itu menjadi lebih cepat. Semakin cepat saat ini Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kita komunikasi mau telepon harus ke wartel dulu, warung telepon. Ya, ada bunyi cengkling, mulai billing ya, jalan terus ya. Tapi sekarang kita komunikasi melalui smartphone, langsung ya, sampai rebahan pun bisa. Oke, begitu cepat. Kemudian bagaimana nanti transformasi proses kreatif untuk brainstorming ide visual. Ya, ini ada Stable D, Midjourney dan Dell EZ. Bagaimana itu bisa memudahkan seorang kreator untuk membuat atau membandingkan ya visual yang ada. Oke. Nah, beruntungnya kita di MDP saat ini kita bisa buka prodi DKV di tengah kota Palembang, ya, salah satu kampus swasta yang memiliki prodi DKV. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita juga kedatangan tamu spesial di sini, ada beberapa dosen DKV yang alumni dari jebolan universitas top di Indonesia. Nanti kita kenalan ya. Oke. DKV di MDP. Nah, ini kayaknya bicara visi misi terlalu panjang. Yang jelas prodi DKV ini nanti mahasiswanya memiliki keunggulan dalam pembelajaran, unggul lulusannya ya, dalam hak paten dan haki, dan unggul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peluang karirnya apa? Banyak sekali ya. Tapi yang menjadi profil lulusan kita nanti itu terkait dengan digital content creator, UI UX designer, dan creative planner. Jadi 3 ini nanti akan banyak lagi runutannya ya untuk peluang karirnya. Nanti kita lihat ya. Oke. Profil lulusan yang pertama memiliki kemampuan dalam pembuatan digital content untuk pemasaran yang didasarkan atas data dan hasil riset. Ya, semuanya by data dan by riset. Kemudian yang kedua apa? Mampu ya membuat ilustrasi digital dengan prinsip-prinsip seni rupa dan desain yang didasarkan juga data dan riset. Oke. Kemudian selanjutnya kemampuan dalam merancang tampilan maupun penggunaan sebuah produk yang didasarkan atas data hasil riset. Jadi 3 profil tadi by data dan riset ya, bukan asal comot dan sebagainya, by data. Oke. Ya, kemudian terakhir apa? Memiliki kemampuan untuk menjadi wirausaha dalam industri kreatif. Ya, ini contoh saja di printing ya, bukan artinya harus jadi kreatif di printing, enggak ya. Oke. Nah, mari kita akan berkenalan dengan dosen-dosennya. Ya, untuk yang pertama kita akan panggil Ibu Nadina Sukmas Salim, SPD MDS, lulusan dari alumni Institut Teknologi Bandung. Ya, berikan tepuk tangannya. Ya, silakan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Yudi Suhairi, SSN MDes dari Universitas Komputer Indonesia. Oke, dan yang terakhir adalah Bapak Muhammad Rizky Saibi,
SSN MSN dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Iya, ada orang Padang di sini, orang Minang. Orang Minang. Oke. Kita akan berbincang hangat ya dengan ketiga narasumber kita saat ini. Tentunya kita akan mengenal lebih dalam beliau, ya, profil-profilnya. Kita lihat karya-karya beliau. Yang pertama ini karyanya Ibu Nadina di sini. Wah. Oke. Bu Nadina ini adalah seorang desainer, ya, mempunyai branding lokal sendiri, bahkan sampai tingkat nasional, Bu, ya, dengan label Nadina Salim, dan lebih ke fashion art untuk crafting seperti ini, ya. Dari 3 gambar ini ada satu yang menggunakan AI, ada yang tahu? Dapat bingkisan nih kalau yang tahu. Yang mana? Ayo. Yang mana? Nanti ya, oke. Selanjutnya ini ada Pak Yudi, karyanya Pak Yudi ini adalah desain-desain logo beliau. Pak Yudi ini merupakan seorang asesor dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, beliau adalah asesor untuk pengembangan kota kreatif dan beliau saat ini masih diemban tugas untuk menjadi seorang asesor dari Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pak Muhammad Rizky Saibi. Beliau adalah seorang movie maker. Wah, ini yang buat film, ya. Ya, industri film. Oke. Baik, tanpa panjang-panjang kali lebar, ya, ini ada karya-karyanya Pak Yudi. Ya. Ini karyanya Pak Rizky, foto, ya, industri foto. Oke. Saya duduk dulu, ya. Oke. Dari tadi udah berdiri. Oke. Dengan Bu Nadina dulu nih. Bu Nadina nih. Saya, Pak. Iya. Menurut Bu Nadina, gimana sih perkembangan dari DKV dan AI saat ini? Dan bagaimana peluang karir nanti mahasiswa atau calon mahasiswa nanti ke depannya ketika mereka mengambil prodi DKV? Terima kasih, Pak. Jadi Bapak Ibu semua, karena di sini ada banyak Bapak Ibu dan juga ada anak-anak juga, kami diminta untuk masuk ke prodi DKV di Universitas MDP itu ya karena memang kami concern dengan perkembangan dunia persenirupaan di Palembang terutama, ya. Jadi karena di MDP ini akan membuka sebuah program studi yang agak unik, yang memang lain dari biasanya. Nah, kami sangat senang sekali dan kami tentunya insya Allah akan berkomitmen untuk turut mengembangkan prodi ini. Itu pengantar dari saya. Dan mengenai DKV dan AI, itu bagi kami sendiri sebagai seniman desain, kami merasa AI itu adalah sebagai tools, ya. Karena tools atau alat lah bahasanya. Karena AI itu harus bisa menjadi company, ya, teman kita dan bisa kita pakai untuk mempermudah aktivitas kita. Jadi tadinya kita misalnya bingung, aduh gimana ya membuat satu tema yang nuansanya tradisional gitu. AI bisa membantu, oh pilih warna ini, pilih warna ini, pilih warna itu. Nah, tapi ada AI itu juga punya kekurangannya, karena AI itu kan buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Nah, kalau manusia itu buatan Tuhan, punya akal. Nah, makanya kita di desain itu masih menggunakan akal pikiran kita untuk membuat karya-karya yang mempunyai rasa jiwa yang dan apa yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan walaupun menggunakan bantuan AI, ya, bantuan bukan full tools dari AI. Jadi karena ada banyak database di AI juga yang belum banyak, ya, hanya bisa disampaikan oleh manusia yang mengerjakannya, gitu. Baik, jadi bukan ancaman sama sekali, Ibu, ya? Kalau bagi kami itu bukan jadi ancaman. Ya, peluang karirnya gimana nih, Ibu? Oh ya, peluang karirnya. Tadi kan memang ada juga disebutkan sama Pak Widi, Kaprodi kami di depan, peluang karir di DKV ini masih banyak. Namanya juga desain komunikasi visual. Jadi bagaimana mengkomunikasikan
satu gambar sehingga berbicara kepada halayak tanpa menggunakan banyak kata-kata. Nah gitu, jadi tentunya bidang periklanan yang kita lihat bisa, terus kemudian fotografi, terus kemudian bidang perfilman, di bidang bikin logo suatu perusahaan gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini nggak ada logonya yang sama persis antara Yves Saint Laurent, nggak ada antara Kiehl's, nggak ada antara Kerastase, nggak ada bedanya. Itu mereka menyewa seorang desainer supaya mengeluarkan huruf atau logo yang benar-benar berkarakter sehingga orang hanya melihat warnanya aja itu udah tahu kalau ini Indomaret bukan Starbucks gitu. Oh ini Armani bukan Calvin Klein. Nah seperti itu. Nah itu adalah buah pikir dari seorang desainer. Baik, jadi tanpa perlu banyak ngomong, wah, cukup Iya. dengan gambar dan itu sudah bisa kita bisa artikulasikan apa maknanya, gitu ya Ibu ya. seperti itu. Luar biasa, berikan tepuk tangannya untuk Ibu Nadina, luar biasa. Selanjutnya nih menurut Pak Yudi nih gimana nih Pak Yudi di asesor Kementerian Perkembangan AI ini seperti apa nih Pak Yudi saat ini dan bagaimana peluang karir ke depannya untuk calon mahasiswa baru di Palembang untuk di Palembang ini. Gimana Pak Yudi? Silakan. Oke, terima kasih Pak Widi. Sekarang ini kan kita sudah berada di titik era ekonomi kreatif ya, dengan perkembangan industri global, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong kreativitas atau sumber daya yang terbarukan. Nah ini memberikan pengaruh besar terhadap transformasi kota-kota di dunia gitu kan. Tidak ketinggalan juga Indonesia gitu kan ya. Jadi ini membuat kota-kota berlomba-lomba untuk mengeksplorasi kepada sumber daya kreativitas. Sehingga muncullah istilah-istilah ruang kreatif, kota kreatif gitu kan nih. Terus juga ada produk kreatif. Nah, DKV sendiri sebagai bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif, tentunya industri DKV ini akan menjadi suatu industri yang sangat menjanjikan di masa depan. Mungkin dari sekarang sampai sampai masa depan itu industri yang sangat menjanjikan karena tidak ada satupun di dalam industri ataupun di dunia industri gitu kan, tidak tersentuh oleh sentuhan desain gitu kan. Semuanya Setuju pasti itu. akan Pasti ada sentuhan seninya akan Pak ya. disentuh oleh desain gitu kan. Betul. Ketika ibu membeli produk handphone itu juga didesain, ada desainnya. Ketika bapak ibu beli baju, beli sepatu, itu juga desain gitu kan. Itu juga semuanya by design dan tentunya semua aspek kehidupan kita tuh disentuh oleh desain gitu kan. Nah, DKV sendiri sih ya kalau kita kita pahami atau didefinisikan sebagai ya kegiatan ataupun ya proses perancangan solusi komunikasi visual gitu kan dalam bentuk identitas kreatif yang persuasif, yang komunikatif melalui ya tadi itu bahasa visual gitu kan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan gitu kan ya. Itulah nanti yang membedakan seni murni atau dengan desain. Jadi desain itu dia harus bisa mampu menyampaikan pesan gitu kan ya. Nah, nanti medianya bisa media konvensional, media cetak ataupun media non konvensional, bisa media digital, bisa audiovisual, bisa media elektronik dan lain. Dan kalau menurut saya sih kalau ditanya gimana sih Pak di kafe itu? Kalau saya sih menjawab di kafe itu ya keilmuan yang sangat asik sebenarnya. Jadi sangat asik ya. Kenapa saya bilang sangat asik? Karena rata-rata bidang keilmuan yang lain itu biasanya basicnya itu satu bidang keilmuan atau hybrid ya atau gabungan dari dua bidang keilmuan. Nah tapi ini desain komunikasi visual dia itu gabungan dari tiga disiplin ilmu desain, ilmu komunikasi dan ilmu visual. Oh. Nah, ini yang membuatnya dari asik gitu kan. 3 in 1 Pak Nah, ya jadi ya. Ya, antara satu dan yang lainnya itu dari tiga bidang keilmuan ini, desain, komunikasi dan visual, dia tidak dapat dipisahkan. Dia menjadi satu kesatuan atau disebut dengan tritunggal. Jadi tiga ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tritunggal inilah yang nanti dalam proses dalam karyanya itu dia akan bisa menciptakan karya yang dengan memiliki pesan yang kuat ya. Jadi sehingga desainer komunikasi visual itu dia menjadi komunikan sekaligus komunikator gitu kan. Nah, lebih kurang mungkin ini sih terkait dengan AI tadi. AI saya pikir ya tentunya ya mungkin kalau bagi saya sih
AI itu mungkin ya bukan ancaman sih. Jadi saya sih kalau AI itu anggap teman aja sih, teman gitu kan. AI itu adalah teman yang bisa membantu kita gitu, membantu mempermudah semua urusan atau pekerjaan kita gitu kan ini. Karena AI ini kan tentunya dia mesin kan, mesin dengan input data yang dimasukkan oleh manusia gitu kan melalui komputer. Jadi apa yang tidak bisa dikerjakan AI, sesuatu yang bersifat ya emosional gitu kan, experience, pengalaman itu dia nggak akan bisa digantikan oleh AI gitu kan. Jadi mungkin desainer ataupun desain dengan konsep empati, emosional itu akan tetap survive, tidak akan bisa digantikan oleh AI gitu kan. Jadi mungkin kalau bagi saya sih jangan takut dengan AI gitu kan. Sebagaimanapun cerdasnya AI, dia tetap tidak akan bisa menggantikan emosi, empati gitu kan, seperti itu kan mungkin. Nah, satu hal mungkin yang mungkin ya kita sebagai seniman atau desainer tentunya kita ingin berkarya dengan karya yang otentik ya, melalui proses kreasi, produksi gitu kan, itu semuanya dilakukan oleh si seniman dengan kemampuan, skill dan apa ya pemikirannya. Nah, karya AI sendiri itu akan bisa dilihat bahwa ini nih karya AI gitu kan ya. Dia akan bisa dilihat secanggih apapun karya AI dalam bentuk gambar, visual, itu bisa kita lihat bahwa ini karya AI, dan itu bisa dikenali gitu kan ya. Tapi kalau karya kita ya hanya kita yang tahu bahwa itu karyanya asli, original gitu kan, dibuat oleh tangan kita sendiri gitu kan. Kalau AI dari warnanya, dari mungkin bentuknya itu kadang ada miss juga kalau kita lihat secara detail. AI itu gambarnya mungkin ada yang kok aneh gitu kan. Seharusnya tangannya gini tapi kok tangannya jadi gini gitu kan. Itu bisa kita lihat. Meskipun nanti ke depannya AI akan lebih canggih kan, dia akan bisa membuat gambar yang sangat realis gitu kan. Itu bisa aja terjadi. Tapi mungkin hal yang tidak bisa dia kejar itu adalah empati dan emosi gitu kan nih. Dan itu hanya ada oleh manusia gitu kan nih. Saya pikir itu Pak Widi. Baik, luar biasa tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi menurut Pak Yudi tadi benar ya apa yang dikatakan Pak Yudi, AI tidak menjadi ancaman tapi menjadi teman ya untuk mempermudah ya dalam membuat sebuah karya. Dan sekali lagi Bapak Ibu tadi AI bukan ancaman ya, dan AI itu adalah teman, dan AI tidak bisa seperti manusia. Kenapa? Manusia memiliki akal budi dan memiliki yang namanya empati tadi ya. Dan kita berlanjut ke Pak Rizky nih saat ini. Pak Rizky ini dari isi Padang Panjang dan dia latar belakangnya seorang fotografer dan videografer. Menurut Pak Rizky ini gimana nih perkembangan teknologi AI dan di industri kreatif kayak foto dan video saat ini Pak Rizky? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Widi. Menurut saya sendiri perkembangan AI di dunia industri dan kreatif saat ini sangat membantu ya Pak ya, sangat membantu kita untuk mengembangkan suatu ide, bisa untuk mengembangkan suatu ide yang misalnya kita stuck di suatu menjalankan sebuah naskah misalnya. Kita stuck, kita kasih ke AI, dia cari solusi, beberapa buah solusi di sana, dan kita akan memilih beberapa solusi itu, dan dari solusi itu kita bisa rombak lagi. Oh kayaknya si A ini cocoknya karakternya kayak gini, si B cocoknya karakternya kayak gini, dan si C dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak hanya menyalin full dari AI-nya, tapi kita juga menginspirasi juga yang keinginan kita buat menciptakan seorang karakter si tokoh misalnya gitu, itu kita harus juga berikan gitu. Jadi kita jangan, karena AI itu dia juga tidak punya rasa ya Pak ya, dia tidak memiliki rasa dan dia hanya sekedar memberikan solusi yang cukup membantu buat kita untuk melaksanakan produksi atau buat naskah atau buat video gitu. Dan begitu juga kayak yang disampaikan Pak Yudi tadi, karena AI itu bisa ditebak, karyanya bisa ditebak, bisa dilihat gitu. Karena ada beberapa video waktu itu saya lihat di Instagram, itu di posting sama orang, itu ada beberapa objek yang jalan, dia bikin objek itu berjalan, cuman dia melayang, tapi dia
jalannya di lantai, nggak tertancap ke tanah itu jalannya. Jadi kita bisa nebak kalau kita teliti melihatnya, maka karya dari AI itu akan bisa dilihat gitu. Jadi dia tidak original. Kalau bedanya kalau kita yang bikin karya itu apa namanya? Itu karyanya original. Dan itu secara nyata itu bisa kita lihat, bisa kita teliti dan bisa kita cek itu. Beda dari AI. AI itu bisa misalnya dari tangannya ngulas rambut, itu jari-jarinya itu akan kayak gimana ya? Kayak ganjil gitu. Itu Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi memang AI ini sekali lagi bukan ancaman, jangan ditakutin ya. Nah, makanya judul talkshow kita hari ini adalah dunia dan kreasimu, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bisa berkreasi ya sesuai dengan feeling kita, sesuai dengan perasaan kita untuk membuat sebuah karya, membuat sebuah goretan ya. Jadi kalau di Prodi DKV yang seperti tadi narasumber kita katakan bahwa kita ada sentuhan seninya. Dari cara kita menggambar, mengarsir, itu tentunya nggak bisa digantikan oleh AI ya Bapak Ibu ya. Jadi sebuah karya lukisan yang sangat terkenal mungkin karyanya Leonardo da Vinci ya mungkin ya, judulnya Salvador apa saya lupa ya. Nah itu adalah sebuah karya goretan tangan dan insting dan feeling dari seorang seniman. Sama kayak pisang tadi Bapak Ibu, ingat ya pisang dilakban. Harganya berapa tadi? 98 M. Bayangin, nanti kita pulang ke rumah durian kita lakban ya durian ya. Pasti jatuh ya. Oke. Ya enggak ya, maksudnya gitu ya, ada seni, ada pesan yang disampaikan. Nah Bapak Ibu, jangan beranjak pulang dulu ya, kita ada hadiah menarik, door prize. Tapi saat ini sedang menunggu lampunya nyala dulu ya. Nanti ada pengundian door prize untuk yang sudah daftar acara talk show ya. Jadi ini lagi bukan padam ya, ini dia lagi blackout aja. Sama sih sebenarnya. Oke, kita bincang-bincang lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk narasumbernya, ada hadiah goodie bag. Oh ya Bapak baju hijau langsung Pak, silakan Pak maju Pak. Oh, ya. Sebutkan nama dan dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini ya, yang sudah menyajikan materi-materi dari yang pertama sampai sekarang tersebut ya. Perkenalkan, nama saya Diki Zulkarnain, saya dari Palembang. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang masalah DKP. DKP itu yang kepanjangan dari desain komunikasi visual. Nah, yang pertanyaannya bagaimana cara membuat desain yang efektif dalam DKP dan apa perbedaan antara DKP dengan desain grafis. Itu saja, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, terima kasih luar biasa, tepuk tangan, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana tadi desainnya itu bisa efektif Pak ya, Pak Diki ya. Ini mau tanya ke siapa? Ada 3 nih, tiga-tiganya ditanya. Aduh gimana? Baik, silakan dari Bu Nadina dulu ya. Baik, terima kasih ya sudah bertanya. Jadi kalau bagi kami desain yang efektif itu adalah desain yang sesuai dengan apa kemampuan klien gitu ya. Jadi tapi awal mulanya pasti kita bertanya dulu masalah apa sih dari klien ini yang bisa dipecahkan oleh seorang desainer. Jadi desainer itu bekerja selalu harus memecahkan masalah. Jadi ketika kliennya dia punya masalah misalnya, oh saya ini punya satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman gitu kan. Saya pengen bikin logonya tapi nggak mau mirip-mirip sama logo perusahaan jasa yang lain katanya gitu. Jadi nah di situ masalah, terus kita pengen oke Pak, berarti spiritnya apa, kita bertanya begini begitu, pokoknya kita analisis tadi kan kayak based on data.
dia misalnya perkembangannya kayak apa, adakah yang ingin disampaikan dari sebuah logonya atau misalnya dari sebuah company colornya nanti ya bisa disampaikan. Nah, ketika karya itu sudah kita sudah dapatkan banyak data dari si customer, lalu kita buat gitu kan. Jadi karya yang efektif itu yang memang karya yang kita bisa menangkap kemauan klien dan bisa tersampaikan keluar gitu, sehingga itulah hasilnya efektif itu bagi menurut saya. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua, bedanya desain komunikasi visual dan desain grafis ya. Nah, mungkin itu nanti Kak Yudi bisa menjawabnya yang lebih detail. Kalau desain grafis itu sama dan sekarang bahasanya menjadi desain komunikasi visual, karena desain grafis itu dulu ilmu desain grafis itu lebih banyak ke cetak mencetak gitu kan, 2 dimensi saja dan ya cetak lebih banyak ke cetak, dan karena teknologi sekarang ke dunia digital, bahasanya kemudian ditambahkan menjadi desain komunikasi visual karena ranahnya juga kepada dunia digital. Jadi misalnya kakak ngelihat di website atau tampilan di WhatsApp kita, tombolnya mau yang mana, atau misalnya buka mobile banking Mandiri gitu kan, warnanya biru sama dengan BCA sama dengan BRI, tapi kita bisa membedakan, desainernya harus bisa membedakan kalau ini adalah punya Bank Mandiri, bukan mencari kemiripan dengan BRI, bukan mencari kemiripan dengan BCA, walaupun birunya sama semua gitu ya. Nah, jadi makanya itu juga masih termasuk dalam dunia desain komunikasi visual. Jadi bahasanya sekarang bukan desain grafis, banyak masuknya ke desain komunikasi visual. Semoga itu pertanyaannya bisa menjawab. Silakan. Baik, ada tambahan mungkin Pak Yudi, Pak Rizky? Tadi bagaimana desain yang efektif ya, mendesain yang efektif. Bagaimana desain yang efektif? Kalau di industri desain komunikasi visual ya, jadi biasanya si desainer itu dia akan ada desain brief dulu dari si klien kan ada. Jadi biasanya dimulai dengan ya mungkin bisa pitching atau bisa dia mendapatkan pekerjaan dari klien. Biasanya nanti apa yang menjadi keinginan dari si klien itu biasanya tertuang dalam desain brief biasanya. Desain brief. Jadi biasanya kalau di desain itu terutama mungkin di dunia audiovisual ya, jadi ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, mungkin kalau di desain di praproduksinya itu bagaimana mereka melakukan brainstorming terhadap konsep yang nanti akan diminta sama si klien. Biasanya itu mulai dari riset, mulai dari pustaka lah, daftar pustaka, misalnya referensi itu dari awalnya dari situ dimulai, dari praproduksi kan. Nanti biasanya mereka akan mulai dulu dengan biasanya kalau di di perusahaan desain itu mereka biasanya akan ada pertemuan kedua dengan klien, itu akan dipersiapkan dulu nih progres pertama seperti apa, nanti biasanya akan di-ACC dulu sama si klien nih. Kalau si kliennya udah ACC nanti baru mereka akan masuk ke tahap yang memang jauh lebih krusial, dalam hal ini mungkin tahap untuk eksekusi gitu kan, eksekusi sampai nanti bikin final artwork nanti setelah final artwork itu disetujuin baru mereka akan produksi, misal outputnya jadi apa nih, jadi bentuk apa nih, outputnya itu baru akan dieksekusi gitu kan. Nah biasanya runutan seperti itu gitu kan. Nah kemudian beda desain grafis dengan desain komunikasi visual itu apa gitu kan. Awalnya memang DKV ini disebutnya desain grafis dulunya, awal-awal 2000-an awal 2000 awal itu desain grafis. Kenapa desain grafis? Karena memang waktu itu orientasi dari output dari karyanya itu lebih banyak ke printed matter atau cetak gitu. Jadi dulu ketika kuliah awal-awal 2000 itu kan masih desain grafis tuh. Jadi si mahasiswanya itu ataupun nanti lulusan desain grafis itu mereka harus paham terkait dengan tadi itu proses cetak misalnya. Jadi dulu ada namanya mata kuliah MPG, metode produksi grafika. Jadi siswa itu belajar proses cetak, mulai dari cetak dulu tuh ada cetak namanya litograf, linocard, terus ada juga sampai cetak silk screen printing, itu mereka harus menguasai sampai cetak yang kemudian beralih ke digital kan, digital mereka harus paham
tentang DPI, berapa DPI nih harus cetaknya, kalau fotonya biar nggak pecah dia harus berapa DPI gitu kan ya. Terus resolusinya harus berapa, bagaimana mereka harus mengkalibrasi warna di komputer dan lain itu semuanya dipelajari. Karena memang orientasinya ke cetak. Nah setelah 2000, pertengahan 2000 itu kan teknologi makin berkembang sehingga dunia desain grafis itu turut berkembang ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ketika orang dulu nikahan mereka bikin undangan nih, undangannya dicetak kan. Terus apalagi nih bikin majalahnya dicetak kan. Nah sekarang orang nikah undangannya udah nggak dicetak lagi. Jadi dikirim lewat WhatsApp ya, melalui kayak semacam aplikasi gitu kan. Di situ udah ada foto, udah ada audio, udah ada map tempat undangannya, semuanya udah lengkap sekali. Terus cetaknya di mana gitu. Jadi grafis udah berkembang sehingga disebutlah desain komunikasi visual gitu kan ya. Yang di dalamnya itu bukan hanya batasannya bukan hanya cetak saja gitu kan, tapi meranah ke ya audiovisual, multimedia gitu kan, ya semuanya gitu kan ya. Jadi berkembang. Dulunya desain grafis, sekarang desain komunikasi visual, jadi lebih berkembang. Jadi cakupannya lebih luas, bukan cuma lebih ke cetak atau analog ya gitu kan. Kalau di dia digital juga gitu. Jadi lebih ke itu sih perkembangannya gitu kan. Jadi sekarang lebih disebut dengan desain komunikasi visual gitu kan. Di dalamnya ada desain grafis, ada fotografi, ada multimedia, ada audiovisual gitu kan ya. Ada apa lagi? Ada kita mengenal metode penelitian dan lain, penelitian by design gitu kan. Ada design thinking dan lain tuh. Jadi banyak sekali sebenarnya. Iya, baik. Jadi sebenarnya sih menarik. Menarik ya Pak ya, jadi memang nanti masuk di MDP aja. Masuk MDP aja jadi tahu semua nih. Iya langsung ya. Baik, memang dari yang Pak Yudi sampaikan tadi sudah mewakili Pak Yudi kebetulan di IDEA Pak ya, di Asosiasi Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia. Wah, jadi di situ memang asosiasi tempat ngumpulnya industri profesional di industri kreatif. Nah kebetulan Pak Yudi adalah anggota di IDEA itu Bapak Ibu. Luar biasa, berikan tepuk tangannya, terima kasih. Pak Diki, ada hadiah dari MDP atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Mungkin Pak Yudi bisa memberikan? Iya. Naik Pak, ya silakan Pak. Nah, foto dulu, cheese. Iya, terima kasih. Nah, satu lagi, langsung angkat tangan. 2, waduh luar biasa. Ini ada satu lagi goodie bag-nya. Iya. Sweet. Kalau gitu saya yang bertanya aja. Nah, saya yang bertanya ya. Ini simple sekali, sangat simple. Sangat fundamental Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, hitam itu warna atau bukan? Angkat tangan. Hitam warna atau bukan? Ya. Jelaskan kenapa? Bersini ke sini. Ya. Hitam itu warna atau bukan? Nah, ini. Ini siapa namanya, dari mana, usia berapa, status, terus apa lagi ya? Pulang kemana? Enggak, bercanda. Oke, halo selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan saya Johan dari Universitas MDP. Saya mahasiswa semester 7 sekarang di jurusan informatika. Hitam itu warna atau bukan? Jadi saya dapat jawaban itu dari Bapak ini sebagai dosen saya. Hitam itu bukan merupakan suatu warna, tapi dia tuh ketiadaan warna. Makanya dia tuh hitam lah, itulah intinya. Bisa aja dia jawab yang benar ya. Berikan tepuk tangannya, nih ada hadiah nih. Waduh. Balik bandar nih. Jadi hitam itu ketiadaan warna atau gelap, yang ketiadaan cahaya. Warna itu muncul ketika ada cahaya spektrum. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada satu lagi nih yang menarik ini ya. Iya. Ini adalah door prize. 1 buah pen tablet. Ya.
Persembahan dari Prodi DKV Universitas MDP, tablet untuk, oh ada 2 lagi, wah terima kasih ada tambahan lagi nih, iya. Berarti nanti dulu nih, simpen dulu ya, tunggu. Ya ada yang bertanya tadi, ya siapa? Silakan Pak, maju Pak. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Bubut dari komunitas Palembang Creative Community Forum. Izin bertanya untuk narasumber, terutama Uda dan juga Kak Yudi, yang ingin saya tanyakan. Kemarin di awal sampai pertengahan Agustus kita dihebohkan dengan film animasi nih, yang banyak menuai pro dan kontra di situ kan, karena animasi ini kan bagian juga dari DKV gitu. Kita lihat juga ada yang spill bahwa mereka beli gitu kan, beli entitas tersebut terus diedit sendiri. Nah, sebagai dosen di kafe sekaligus juga di bidang perfilman untuk Uda juga, melihat ini sebagai ancaman, tantangan atau peluang bagi pelaku ekonomi kreatif dan juga pelaku DKV. Selain itu juga kita lihat bahkan banyak juga yang menjadikan ini semacam guyonan dengan mengedit versi yang lebih bagus lagi bahkan melalui AI. Nah, apakah ini menjadi ancaman, peluang ataupun juga tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif dan juga pelaku DKV ke depan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hardi dari Palembang Creative Community Forum, berikan tepuk tangannya. Pertanyaan luar biasa, nanti ada hadiah Pak, jangan pulang dulu ya. Tadi tanya ke Pak Yudi ya? Oh berdua, Pak Yudi dan Pak Rizky ya? Oh ya, gimana Pak Yudi? Ya. Jadi kalau di desain itu kan ada, apalagi kalau di asosiasi desain kan, dia ada etika profesi ya, profesi desain gitu kan. Jadi terkait kemarin memang viralnya itu kan dengan dana yang segitu besar ya, filmnya tidak maksimal gitu kan ya. Filmnya mungkin jauh dari kata sempurna gitu kan. Karena dulu juga sempat ada animasi dan itu sangat bagus sekali ya, 2000 berapa gitu kan, ada sempat animasinya sangat hidup sekali. Nah ini mungkin animasinya kurang tapi dananya cukup besar kan. Jadi saya pikir ancaman atau bukan, karena kan kalau di desain itu apalagi di asosiasi desain ada namanya profesi, etika profesi kan. Jadi di situ memang ada bahwa ya desainer itu dia harus menciptakan karya yang memang dia ciptakan gitu kan ya. Kalaupun dia menggunakan IP ataupun aset dari pihak ketiga, atau dia harus sebutkan gitu kan, harus sebutkan atau harus, kalau memang IP itu atau aset itu harus berbayar, dia harus beli kan. Kalau memang biasanya ya tadi itu nilai autentisitas dari karya itu menjadi satu keharusan bagi seorang desainer, kalau enggak ya reputasinya gitu kan, karena memang ada etika profesi gitu kan kalau di desain. Mungkin di profesi yang lain juga ada etika profesi. Kalau di desain sih ada, nanti mungkin lebih jelasnya saya juga kurang hafal apa aja, tapi ada ya. Kalau di masing-masing asosiasi itu ada etika profesi gitu kan. Ya. Nah terkait tadi itu, kalau sebenarnya sih kalau saya sih mungkin jauh lebih suka film ataupun animasi yang memang diproduksi secara rumah produksi kolektif kan, bukan by AI kan. Kalau by AI sih maksudnya nilai seninya atau nilai desain ataupun nilai seninya itu dari mana gitu kan ya. Meskipun ya kemarin ada tuh film yang Gajah Mada ya, yang AI yang sempat juara di mana gitu kan. Ada tapi nggak tahu sih, kalau bagi saya sih, saya jauh lebih suka gitu kan, film yang memang diproduksi secara melalui tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, bukan by AI gitu kan, yang hanya kita masukkan prompt aja nih gitu kan, terus dia jadi kan. Nah untuk itulah sih orang harus kuliah film gitu kan ya, harus sekolah di film, harus kuliah di DKV.
dia akan tahu dari hulu ke hilirnya gitu, dari prosesnya itu dia tahu gitu kan. Dia akan paham proses mulai dari kreasi sampai output ke karyanya gitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi sih bukan tidak menyukai film yang dibuat oleh AI, tapi saya lebih menyukai film yang memang diproduksi gitu kan, diproduksi secara ada tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi kan. Ya. Jadi seperti itu sih kalau. Baik, luar biasa. Pak Rizky gimana? Menurut pandangan Pak Rizky, singkat saja. Film All for One ya judulnya ya. Langsung spill aja judulnya nggak apa-apa. All for One untuk Indonesia tuh kemarin sempat heboh kan. Menurut Pak Rizky itu gimana dari Pak Hardi tadi kan? Apakah itu menjadi ancaman atau gimana itu ke depannya? Itu menurut saya sebagai peluang sih Pak ya. Sebagai peluang untuk kita bisa mencari sebuah ide lagi untuk menambahkan atau ternyata karyanya kayak gini aja sih gitu. Kan tapi kita bisa bikin lebih baik lagi daripada ini gitu. Baik, jadi peluang Gitu. ya Pak Rizky. Jadi peluang gitu. singkat saja. Karena ya betul kata Pak Yudi tadi karena kita sebuah karya audio visual yang diciptakan AI itu tidak secara kita menontonnya itu tidak menikmati. Secara feel dan moodnya kita nggak dapat gitu. Beda dengan kita menciptakan sebuah karya yang dikerjakan secara kolektif. Karena di sana ada kita melaksanakan prosesnya yang sangat panjang. Itu mulai dari produksi hingga pasca produksi, gitu. Jadi kita dapat tahap proses ketiga produksi tadi itu. Iya, baik. Jadi itu sebuah peluang Pak Hardi. Ya. Ya sama kayak kalau sekarang mungkin lagi heboh musik ya. Musik kena royalti. Waduh, pusing ya kita ya. Suara burung aja royalti ya. Ini gimana nih ya kan? Tapi kan itu sebagai regulasi di pemerintahan dan film yang tadi dikatakan oleh Pak Hardi itu adalah memang sebuah karya, akan tetapi karya itu kita bisa menilai baik buruknya kan dari persepsi kita masing-masing. Betul nggak ya? Nah memang balik lagi yang namanya etika tadi seperti Pak Yudi sampaikan, etika profesi terkait dengan karya ciptaan ya, itu memang harus ditonjolkan. Kayak film Jumbo mungkin lebih bagus ya nggak ya, lebih terkenal. Nah itu ya, kenapa bisa terjadi demikian? Nah itu kan kita balik-balik ke personal masing-masing. Oke, luar biasa Pak Hardi, ini ada hadiahnya dari MDP. Untuk Bu Nadina silakan. Mempersingkat waktu, satu pertanyaan lagi ya. Wah ya Ibu silakan Bu, maju Bu, langsung Bu. Ya. Satu pertanyaan saja. Iya. Habis itu kita door prize. Ini udah ditunggu sama yang belakang nih. Udah. Ya Bu silakan Bu, maju Bu. Sebut ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayru Manzaro, ibu rumah tangga. Saya mau tanya, kemampuan dasar apa yang harus dimiliki calon mahasiswa yang akan masuk di jurusan DKV? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, jelas, padat. Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki? Matematika? Oh bukan. Langsung protes. Enggak. Kita tesnya enggak ada matematika. Tapi paling logika sederhana, pertanyaan sangat sederhana. Ini tanyanya ke siapa nih Bu? Terserah ya Bu Nadina, mungkin bisa jawab Bu Nadina. Silakan Ibu. Terima kasih Bu pertanyaannya. Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa untuk di DKV ya? Kemampuan dasar ini beda-beda ya. Kemampuan dasar kami beda dengan kemampuan dasar orang komputer. Jadi secara gamblang lah kita bisa bilang bisa menggambar ya. Bisa tapi bukan pandai ya. Bisa menggambar. Kalaupun dia tidak lancar, belum bisa menggambar, tapi punya keinginan kuat. Satu lagi yang kedua adalah punya keinginan kuat untuk menjadi seorang desainer DKV atau seniman DKV. Dia juga itu adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa DKV. Masalahnya bisa gambar tapi dia nggak kepengen jadi orang DKV buat apa gitu ya. Dia pengennya jadi arsitek kan beda. Betul. Nah jadi salah satu kemampuan dasar. Jadi sipil juga nih ya, tesnya untuk masuk di DKV ini Pak boleh nggak
Boleh, boleh. Oh, nggak ada matematika. Nggak ada matematikanya. Jadi yang nggak senang hitung-hitungan, boleh ke DKV. Iya. Langsung daftar ke booth kita di depan Gyukaku ya, Universitas MDP. Gratis biaya pendaftaran selama EduFair. Iya. Alhamdulillah. Promo, saya promo nih ya. Iya benar. Baik itu ya Ibu ya. Kita foto dulu Bu hadiahnya. Pak Rizky boleh Pak Rizky? Iya bantu. Dan jeng 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 yang terakhir. Wheel of Fame. Ya, ya. Habis. Sebentar lagi kita akan undian untuk pemenang dari satu buah pen tablet. Yeah. Jeng jeng jeng. Ini yang daftar ya, kemarin kan udah dapat selebaran, daftar di bit.ly Talkshow DKV ya. Jadi siapakah yang akan mendapatkan? Mungkin bisa minta bantuannya Kakak Fata, tolong Kakak Fata. Ya. Hardi Saputra, waduh luar biasa. Selamat untuk Bapak Hardi, untuk Bapak James dipersilakan. Iya, selamat Bapak. Baik, dengan berakhirnya undian door prize tadi, maka berakhir pula acara kita talk show bersama narasumber kita dengan judul Dunia dan Kreasimu. Untuk yang suka seni, jangan ragu-ragu lagi untuk segera mendaftar di stand Universitas MDP, gratis biaya pendaftaran selama EduFair ini. Dan ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sampai jumpa lagi, saya Anugrah Widi pamit, selamat siang.